Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Kali ini dari informasi terbaru, kita tahu Bu Mega sempat mengancam KPK ya, dan Ketua KPK pasang badan ancam balik Bu Mega. Wah, kali ini kita lihat video lengkapnya dibahas oleh Opung ya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe di channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Beberapa waktu yang lalu Megawati sempat menantang KPK. Dan sekarang KPK menjawab. Kenapa? Ada bahasa ketakutan? Ya, jadi KPK menangkap bahwasanya ada aura-aura ketakutan daripada Ketum ini. Karena ujung-ujungnya ini bakalan banyak ini kader-kadernya yang terangkut. Ya. Jangan kamu ketawa, lain lagi itu kan yang nggak polisi, yang nggak jaksa. Sampai saya tuh bilang, lo belum ditanya, Pak, tolong ya, santai aja deh Pak. Saya juga datang ke sini kan bukannya dipaksa, sukarela loh, kalem. Aku sampai gitu loh, gile nggak? Nah kalian takut gitu, dari tidak datang bareng. Terus cuman gitu tampangnya ya. Terus kan bawa emak betul lo. Saya bilang sama dia toh, lo berani datang nggak? Toh, masa kalah sama aku? Aku aja datang 3 kali lo toh. Aku bilang, yo datang lo ini Bu. Terus apa sih sing manggil kamu Bu? Tanyain namanya gitu kan. Namanya Rosa, yo. Tulis tuh, kamu. Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah, kalau lo berani nulis tuh, nah, gua angkat tangan deh Pak Kawan deh. Enak aja emangnya siapa dia? Betul nggak? Tidak, orang dia manusia juga. Gile. Nanti pasti ulah ini kalau udah kedengeran nih berita, wah itu bla terus pasti deh gimana cara manggil Bu Mega ya bla gitu. Gua panggilin seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya, ayo. Enak aja. Yang korupsi didiemin terus orang yang ini gile. Nasri Kusnadi itu sopo. Kenapa rupanya ya Ibu Mega ya? Untuk apa? Untuk apa nantang-nantang KPK? Untuk apa? Ya, dan apa urusanmu gitu loh? Memang betul Anda yang membentuk lembaga ini, institusi ini Anda yang membentuk. Tapi kan presidennya bukan Anda. Bosnya bukan Anda sekarang. Ya, lalu Anda berkata, ya, itu siapa yang periksa-periksa kemarin itu? Pangkatnya apa? Apa urusanmu nanya-nanya pangkat orang? Sedangkan kau sendiri nggak tahu saya memeriksa apa anggotamu. Siapa? Pangkatnya apa? Letkol. Belum jenderal. Lah aku iki panglima tertinggi yo. Bu, itu 20 tahun yang lalu. Belum bisa move on ya Bu. Ibu masih ibu kalender di rumah ibu belum ganti ya. Aduh Ibu. Memang iya kan, bukannya bilang apa, makin tua memang daya ingat memang makin tumpul, memang betul. Tapi kalau masalah masa jabatan itu nggak mungkin langsung lupa begitu aja. Panglima tertinggi sekarang adalah Bapak Joko Widodo Ibu. Iya, betul. Sedangkan presiden terpilih sekarang Bapak Prabowo masih belum berani dikatakan dia itu panglima tertinggi. Masih diakui bahwasanya panglima tertinggi di negeri ini adalah Bapak Joko Widodo. Sekarang ini sampai kau tegur lagi ya Sona Lauli. Apa kau bilang? Apa kerjamu selama ini? Masa kau biarkan anak buahmu ditarget-target? Ia ditarget karena ada kesalahan, karena ada dosa. Ya,
Nggak terlalu bodoh KPK itu menggeledah orang yang nggak bikin dosa. Kurang kerjaan. Enggak aja. Jangan kau bilang itu sedang menyasar kader-kader PDIP. Itu biar tahu kau sekarang itu 2 hari yang lalu kalau tidak salah KPK baru saja menggeledah siapa namanya itu Saud Martua Simanjuntak, wakil ketua DPRD Jawa Timur. Bukan dari partaimu, dari partai Golkar. Sedangkan ketua umum Golkar nggak ada ngomong apa-apa. Ya kalau salah angkat gitu loh, itu baru namanya gentleman. Berhentikan dari kepengurusan, berhentikan jadi kader. Gitu loh, ya kan? Udahlah, tidak ada partai yang bersih. Ibaratkan rumah, pasti ada sisi dari sebuah rumah itu yang kotor. Gitu Ibu, ya. Bu, itu yang menyita HP-nya si Hasto. Kalau Ibu lupa, aku kasih tahu, aku ingatkan lagi namanya Ibu ya. Namanya adalah Rosa Purbobekti dengan pangkat AKBP. Sudah Ibu? Tapi untungnya puji Tuhan alhamdulillah Alexander Marwata ketua KPK sekarang siap pasang badan untuk penyidik Purbo Bekti. Terbalik aku. Ya. Untuk Pak Rosa ini ya itu baru namanya top begitu, pasang badan dia untuk anggotanya. Jangan anggotanya dikejar-kejar, pimpinannya lari. Gitu dia. Atau kong kali kong dengan yang lain. Ya, ini bukan Firly Bahuri. Ya, waktu kemarin Firly Bahuri, ya kan, waktu ini Mas Rosa ini ingin melakukan penyidikan terhadap Harun Masiku, langsung di stop, diberhentikan. Dan sekarang Firly Bahuri juga sudah diberhentikan. Beda pimpinan, udah nggak bisa lagi itu di main-main mata gini, nggak bisa. Itulah yang sekarang yang bikin ya orang-orang di PDIP ini jantungan. Dalam tanda tanya di dalam hati, who is next? Siapa berikutnya? Gitu loh, iya kan? Itu kan bentukan darimu sendiri, Bu. Percayalah bahwa mereka akan melakukan dan melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Gitu, iya kan, orang kalau misalnya rumahnya dibersih-bersihkan, orang lain kan maunya kan senang gitu, datang tamu contohnya disapu rumah kita senang, kan begitu, ya kan? Ini masa rumah ibu disapu nggak senang? Iya loh Bu, iya kan, anggap aja ini cleaning service gratis. Gitu loh, ya kan, ya ada yang bayarin gitu. Udahlah. Itu Harun Masiku di mana ya? Sekarang masih jadi PR memang itu. Aku agak malu juga menyebutkan kemarin itu PDK. Aku bilang kalau KPK minggu depan akan mendapatkan yang namanya Harun Masiku. Rupanya sampai sekarang masih sembunyi dia. Tapi ingat, bukan KPK tidak mau menangkap. Mungkin dia sedang mencari waktu yang tepat. Karena apa? Tahu dia, kalau sekarang ini ditangkap, paling yang terseret cuma 1-2 orang. Nantilah tunggulah sebulan lagi, biar terseret nanti 100 orang. Itu dia, iya kan? Jangan tantang-tantang KPK Ibu, bahaya. Iya, sekarang partaimu lagi di ujung tanduk. Ya, tidak mendapatkan kepercayaan masyarakat, jangan tambah terpuruk nanti. Ya, udahlah, percayakan aja lah semuanya pada lembaga yang berwenang. Konsentrasi aja lah Bu di pilkada. Iya,
Ibu apa bikin listnya kan sudah ada sama ibu. Sekarang itu ya ibu tinggal pilih kan tang ting tung ini yang beruntung checklist gitu aja. Udahlah itu aja lah kerja ibu. Gak usah tentang KPK ya bu ya, bahaya nanti bu. Gitu ya. Siapa tadi panglima tertinggi ibu? Aduh, ya maaf ya bu ya. Maaf bu kalau ibu belum bisa move on. Aduh, capek kali aku kalau udah bahas-bahas masalah seperti ini gitu loh, ya kan? Ya, itu dia. Pak Yasona Lauli, aku mau bilang samamu ya. Maklumi aja lah kalau kau dimarah-marahi. Karena memang tugas dan tanggung jawabmu selain menjadi menteri adalah melindungi kader-kader yang memang bikin masalah. Mungkin itu tuntutan dari si ibu. Ibu Ketum, Yasona Lauli direkrut menjadi menteri oleh presiden untuk membantu pekerjaan presiden. Bukan untuk membantu pekerjaanmu. Kayak anak-anak dijaga-jagain. Mereka kan bisa jaga diri sendiri. Ya kalau mereka berbuat nakal, ya terima resiko sendirilah. Masa Yasona Lauli yang mau disalah-salahin? Oke lah dulu ya kalau kayak gitu ya. Jadi hati-hati ibu ya. Dulu KPK di bawah ibu. Maaf sekarang KPK jauh di atas ibu. Oke lah dulu ya kalau kayak gitu. Salam Perbelak harga mati. NKRI harga mati. Akhirnya KPK menetapkan 4 tersangka. Ini adalah anggota DPRD Jawa Timur. Terjawab sudah penasaran selama ini tuntutan masyarakat supaya dugaan korupsi yang melibatkan anggota DPRD Jawa Timur tidak mandek, terus diusut secara tuntas. Dulu sudah ada wakil ketua DPRD yang sudah dijebloskan oleh KPK dan sudah diputus bersalah. Sekarang 4 tersangka. Nah, siapa 4 tersangka? Ini yang menjadi tanda tanya. Ini yang menjadi penasaran buat masyarakat Jawa Timur. Apakah 4 tersangka itu adalah wakil ketua DPRD Jawa Timur yang beberapa waktu yang lalu dia dicekal? Itu ada 4 orang. Tapi tentu kita masih menunggu kepastian nama-nama siapa-siapa yang menjadi tersangka. Tetapi begini teman-teman, dalam kasus ini dugaan korupsi pemotongan dana hibah ini kan satu bukan hal yang baru. Yang kedua kemungkinan juga dilakukan banyak anggota DPRD Jawa Timur. Coba kita kalkulasi, kalau jumlah anggota ada 120 orang, tentu kalau separuh saja sudah berapa. Nah, kalau KPK ini serius, tentu ini puluhan. Bayang, tiba-tiba 120 anggota DPRD kena kasus korupsi semua. Wah, ini baru berita besar. Ini berita menarik. Tentu kita sebagai masyarakat sangat berharap ada keseriusan KPK, sebab mengungkap kasus ini bukan sesuatu yang sulit. Tinggal dipanggil itu penerima-penerima hibah. Apa istilahnya? Pokmas. Kelompok-kelompok masyarakat panggil oleh KPK, tanya satu persatu, tentu mereka akan bisa bercerita. Dulu dipotong misalnya 5%, 10% kah, 20%. Harapan kita, ayo kita viralkan konten ini untuk sebagai desakan kepada KPK agar serius siapapun yang terlibat pungutan terhadap dana hibah pemerintah provinsi harus diusut, harus dijadikan tersangka seperti tersangka sebelumnya. Oke, itu dia pembahasan opung tentang Bu Megawati yang ancam KPK. Wah, sampai nyebut dirinya panglima tertinggi ya. Biasanya belum move on gitu ya orang-orang seperti ini ya. Panglima tertinggi itu adalah Pak Jokowi dan dilanjutkan dengan Pak Prabowo. Kalau memang gila jabatan, gila hormat itu seperti inilah contohnya panglima tertinggi.
Gimana menurut kalian ya? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.